Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik Kalteng Riau, jurusan Sistem Informasi Generasi 23 kelas 2 SIB. Jadi pada video kali ini merupakan pertemuan 13 pada mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita akan membuat sebuah fitur untuk menampilkan informasi cuaca saat ini melalui Public API dan juga membuat sebuah menu baru yang untuk menampilkan sekumpulan data beserta gambar secara grid dari Public API seperti album, yang jika diklik maka menampilkan informasi detail dari data tersebut. Nah, pertama kita masuk ke pembuatan buat fitur untuk menampilkan informasi cuaca. Pertama, jangan lupa kita pergi ke build Gradle yang modul app. Jangan lupa kita akan menginstal sebuah dependencies, dan jika sudah jangan lupa lakukan since. Dan kemudian kita akan membuatkan sebuah package baru di dalam data, yaitu namanya API dan juga model. Jika sudah, di bagian model kita akan membuatkan sebuah 4 file dengan nama weather response, location data, current weather, dan juga condition. Nah, pertama kita masuk ke weather response dulu. Jadi weather response ini digunakan untuk mengambil atau mendeklarasikan lokasi dan cuaca saat ini dari API yang telah kita ambil. Dan ini location ini diambil dari location data, di mana kita akan mengambil nama data, terus negaranya, dan juga wilayahnya. Dan kemudian untuk current weather ini kita akan mengambil suhunya saat itu, kelembapan, dan juga kondisi. Nah, condition ini diambil dari file namanya condition, di mana kita akan mengambil akan menampilkan sebuah teks, icon, dan juga kode dari kondisi tersebut. Jika sudah membuat sebuah model, kita akan masuk ke bagian package API. Nah, jadi di package API itu kita akan membuatkan sebuah 2 file dengan nama weather API client dan juga weather API service. Pertama kita pergi ke weather API client. Nah, jadi weather API client ini digunakan untuk mengambil sebuah URL dari website API yang kita gunakan. Dan jika sudah, kita akan di weather API service ini kita akan mengambil location dan juga API key yang akan kita gunakan nantinya. Jika sudah membuat API dan model, kita akan pergi ke bagian weather activity. Nah, jadi di weather activity ini kita akan membuatkan sebuah tampilan. Kita ke ini dulu deh, layout dulu. Activity layout weather. Nih. Jadi di sini saya akan mengambilkan sebuah menampilkan sebuah gambar dan juga teks nantinya. Kemudian kita balik ke weather activity. Nah, di sini kita akan menginisialisasikan atau meletakkan API key kita ke dalam sebuah variabel. Dan juga di sini kita akan mengambil text weathernya dengan nama text view. Dan kemudian di sini kita akan mendeklarasikan check location permission. Jadi kita akan meminta permisi location dari HP yang ingin kita gunakan. Kemudian kita akan mengambil lokasi saat ini, baik dari itu latitude ataupun longitude. Dan kemudian misalnya kita tidak mendapatkan lokasi saat ini, maka akan ditampilkan informasi gagal mendapatkan lokasi. Dan ini nih if else untuk perizinan location. Dan kemudian di bagian ini digunakan untuk mengambil informasi dari cuaca yang ada pada wilayah tersebut. Jadi pertama kita akan mengambil lokasi yang ada di pada API kita, kemudian cuaca, suhu, dan juga kelembapan pada lokasi itu. Misalnya lokasi cuaca, suhu, atau kelembapan tidak dapat kita capai atau kita ambil, maka akan menampilkan informasi gagal membuat data cuaca.
dan juga menampilkan error code-nya itu kenapa, dan di bagian logatnya juga menampilkan error code-nya itu kenapa. Sebagai contoh, biasanya error code yang sering ditampilkan itu yaitu 401, biasanya itu dikarenakan API yang kita gunakan itu belum memproses atau tidak dapat dikunjungi. Dan ketika kita lihat hasilnya, maka di sini akan menampilkan seperti ini terlebih dahulu, karena dia akan mengolah atau mengambil data dari API. Dan ketika sudah, maka akan menampilkan lokasi berada di Pekanbaru, cuacanya itu particulate, suhunya 33,3 derajat Celcius, kelembapannya 53. Maka ketika misalnya nih saya cek di website suhu Pekanbaru, waduh salah bro. Nah, ini saya coba kasih share, lihat apakah benar nggak ya suhu di Pekanbaru itu berada di 33 atau 32 derajat Celcius. Ini gimana ya, bentar ya. Nih. Nah, bisa terlihat 32, tidak jauh bedanya dengan dari mobile app yang telah kita buat. Kita balikkan lagi ke bagian Yellow Fit Kitchen. Nah, kemudian kita akan membuatkan sebuah menu baru untuk menampilkan sekumpulan data beserta gambar. Pertama, kita akan pergi ke model terlebih dahulu untuk melihat meal detail. Nah, jadi di sini tuh ada meal detail, meal detail response, dan juga meal AI, dan juga meal response. Dan kemudian jangan lupa di API-nya membuat sebuah meal API service dan juga API client untuk mengambil URL dari website yang telah kita buat. Dan kemudian di bagian activity-nya, kita pergi ke meal activity, digunakan untuk mendatakan meal-meal yang telah kita ambil tadi. Oh ya, pertama kita buat dulu di sini item meal untuk membuat list dari meal-meal tersebut. Dan ketika kita klik itu kan akan diarahkan ke halaman detail. Nah, maka di sini kode-kode yang kita perlukan. Ketika kita lihat hasilnya, maka meal, ini akan ada loading karena kita akan mengambil datanya secara melalui API, dan ketika kita klik maka akan menampilkan secara detail. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.